Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan inovasi pendidikan dalam konteks sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran. Kelompok kami terdiri dari yang pertama itu ada Nur Atikah Batubara dengan NPM 037117095. Kedua ada Liswi Fitri Anissa dengan NPM 037117096. Yang ketiga ada Fani Isweni Putri dengan NPM 037117102. Yang terakhir ada Ana Yulianti dengan NPM 037117113. Apa sih inovasi pendidikan itu? Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau kelompok orang masyarakat, baik berupa hasil invensi yang baru atau discovery mengubah yang lama, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Selanjutnya ada pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, sarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada habis tidaknya dipakai, yang kedua bergerak tidaknya pada saat digunakan, dan yang ketiga hubungannya dengan proses belajar mengajar. Di sini ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu yang pertama sarana pendidikan yang habis dipakai, yang kedua sarana pendidikan tahan lama. Yang pertama, maksud dari sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala alat atau bahan yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya, kapur tulis, beberapa bahan kimia untuk praktik guru dan siswa. Maksud dari sarana pendidikan tahan lama yaitu seluruh bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif cukup lama. Contohnya bangku, meja, papan tulis, dan lain sebagainya. Ada 2 macam sarana pendidikan ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Yang pertama yaitu sarana pendidikan yang bergerak, yang kedua sarana pendidikan tidak bergerak. Yang pertama, maksud dari sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contohnya, lemari arsip sekolah, bangku, meja, papan tulis, dan lain sebagainya. Yang kedua, maksud dari sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak yaitu sulit untuk dipindahkan, misalnya saluran air perusahaan daerah air minum, biasa disebut PDAM. Selanjutnya di sini ada prasarana pendidikan. Maksud dari prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan di sekolah. Adapun prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik, dan ruang laboratorium. Dan yang kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti kantor, kantin sekolah, tanah, dan jalanan menuju sekolah, juga kamar kecil, ruang usaha kesehatan, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Ini sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu 1. Alat pelajaran, 2. Alat peraga, dan 3. Media pembelajaran. Yang pertama itu ada alat pelajaran.
Alat pelajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya buku, alat tulis, penggaris, alat dan bahan. Lalu yang kedua itu ada alat peraga. Alat peraga adalah semua alat bantu proses pendidikan dan pengajaran yang dapat mempermudah dan memberikan pengertian kepada anak didik, baik yang bersifat abstrak maupun konkret. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam pembelajaran. Media pembelajaran ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Media audio, 2. Media visual, dan 3. Media audiovisual. Media audio seperti tape recorder, radio, web bahasa. Media visual seperti poster, bagan, gambar, kartun. Dan yang terakhir, media audiovisual seperti film dan DVD. Macam-macam prasarana yang diperlukan di sekolah. Yang pertama itu ada ruang kelas, 2. Ruang perpustakaan, 3. Ruang laboratorium atau tempat praktik, 4. Ruang keterampilan, 5. Ruang kesenian, dan 6. Fasilitas olahraga. 1. Ruang kelas, yaitu tempat siswa dan guru melaksanakan proses kegiatan belajar. Yang kedua, ruang perpustakaan, yaitu ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan. Yang ketiga, ruang laboratorium atau tempat praktik, yaitu tempat siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk membacakan suatu masalah atau konsep. Yang keempat, ruang keterampilan, yaitu tempat siswa melaksanakan latihan mengenai keterampilan. Yang kelima, ruang kesenian adalah tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan. Yang keenam, yang terakhir, fasilitas olahraga, yaitu tempat berlangsungnya latihan-latihan olahraga. Komponen-komponen sarana dan prasarana pendidikan. 1. Lahan, 2. Ruang, 3. Perabot, 4. Alat dan media pendidikan, 5. Standar minimum sarana dan prasarana pendidikan. 1. Lahan. Lahan yang diperlukan untuk mendirikan sekolah harus disertai dengan surat bukti kepemilikan yang sah dan lengkap atau sertifikat. Adapun jenis lahan tersebut: 1. Lahan terbangun, 2. Lahan terbuka, 3. Lahan kegiatan, 4. Lahan pengembangan. 2. Ruang. Jenis ruang ada 3 macam, yaitu ruang pendidikan, ruang administrasi, dan terakhir ruang penunjang. Ruang pendidikan. Ruang pendidikan berfungsi untuk menampung proses kegiatan belajar mengajar teori dan praktik, antara lain ruang teori sejumlah rombel, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kesenian, dan ruang olahraga. Ruang administrasi. Ruang administrasi berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kantor yang terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, dan ruang gudang. Ruang penunjang. Ruang penunjang berfungsi untuk menunjang kegiatan yang mendukung kegiatan belajar mengajar, antara lain ruang ibadah, ruang serbaguna, ruang koperasi, ruang UKS,
ruang OSIS, ruang BP, dan kamar mandi. 3. Perabot. Secara umum, perabot sekolah mendukung 3 fungsi, yaitu fungsi pendidikan, fungsi administrasi, dan fungsi penunjang. Perabot pendidikan adalah semua jenis mebel yang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Adapun jenisnya, bentuk, dan ukurannya mengacu pada kegiatan itu sendiri. Perabot administrasi adalah perabot yang digunakan untuk mendukung kegiatan kantor. Perabot penunjang adalah perabot yang digunakan atau dibutuhkan dalam ruang penunjang seperti perpustakaan, ruang OSIS, UKS, dan sebagainya. 4. Alat dan media pendidikan. Setiap mata pelajaran sekurang-kurangnya memiliki satu jenis alat peragam praktek yang sesuai dengan keperluan pendidikan dan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tersebut akan berjalan dengan optimal. 1. Buku atau modul. Modul adalah kumpulan bahan pelajaran yang digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. 2. Buku pegangan. Buku pegangan digunakan oleh guru dan peserta didik sebagai acuan dalam pembelajaran yang bersifat normatif, adaptif, dan progresif. 3. Buku pelengkap. Buku ini digunakan oleh guru dan untuk memperluas dan memperdalam penguasaan materi. 4. Buku sumber. Buku ini dapat digunakan oleh guru dan peserta didik untuk memperoleh kejelasan informasi mengenai suatu bidang ilmu dan keterampilan. 5. Buku bacaan. Buku ini dapat digunakan oleh guru dan peserta didik sebagai bahan bacaan tambahan atau non-fiksi untuk memperluas pengetahuan dan wawasan, serta sebagai bahan bacaan atau fiksi yang bersifat relatif. 5. Standar minimum sarana dan prasarana pendidikan. Standar sarana dan prasarana ini mencakup 1. Kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. 2. Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki setiap sekolah. Standar minimal prasarana setiap jenjang pada satuan pendidikan antara lain adalah 1. Sebuah SD kurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: 1. Ruang kelas, 2. Ruang perpustakaan, 3. Laboratorium IPA, 4. Ruang pimpinan, 5. Ruang guru, 6. Ruang ibadah, 7. Ruang UKS, dan terakhir ruang sirkulasi. 2. Sebuah SMP sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: 1. Ruang kelas, 2. Ruang perpustakaan, 3. Ruang laboratorium IPA, 4. Ruang pimpinan, 5. Ruang guru, 6. Ruang tata usaha, 7. Ruang ibadah, dan terakhir ruang UKS. Sebuah SMA sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: 1. Ruang kelas, 2. Ruang perpustakaan, 3. Ruang laboratorium biologi, 4. Ruang laboratorium fisika, 5. Ruang laboratorium kimia, 6. Ruang laboratorium komputer, dan 7. Ruang laboratorium bahasa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi implementasi inovasi sarana prasarana yang tepat guna.
Nah, berbicara mengenai inovasi atau pembaharuan, meningkatkan kita pada istilah invention dan discovery. Nah, invention sendiri memiliki arti adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil karya manusia. Sedangkan discovery adalah penemuan sesuatu benda yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Dengan demikian, inovasi dapat diartikan usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan, usaha invention dan discovery. Inovasi sendiri memiliki pengertian yaitu penemuan yang dapat berupa suatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Nah, inovasi juga dapat berupa hasil dari invention atau discovery. Inovasi dilakukan dengan tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah. Keberhasilan inovasi pendidikan tidak saja ditentukan oleh satu faktor tertentu, tetapi juga oleh masyarakat serta kelengkapan fasilitas. Inovasi pendidikan yang berupa top-down model tidak selamanya berhasil dengan baik, karena hal ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain adalah penolakan para pelaksana seperti guru yang tidak dilibatkan secara penuh, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Nah, sementara itu, inovasi yang lebih berupa bottom-up model dianggap sebagai suatu inovasi yang langgeng dan tidak mudah terhenti. Karena para pelaksana dan pencipta sama-sama terlibat mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Oleh karena itu, mereka masing-masing bertanggung jawab terhadap keberhasilan suatu inovasi yang mereka ciptakan. Strategi yang dapat diterapkan dalam mengimplementasikan sarana dan prasarana tepat guna yaitu yang ke-1 yaitu melakukan analisis mengenai kebutuhan akan sarana dan prasarana sehingga tidak terjadi pemborosan sarana dan tidak ada sarana yang tidak terpakai. Yang kedua, melakukan penyesuaian kebutuhan dengan sarana dan prasarana. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana. Yang keempat, melakukan pelatihan ketika ada sarana dan prasarana baru sehingga dapat digunakan secara cepat dan tepat. Yang terakhir, yang kelima, melakukan penghapusan ketika ada barang yang tidak terpakai. Selanjutnya ada pendekatan dalam manajemen inovasi sarana dan prasarana. Yang pertama ini ada orang dan keterampilan. Artinya itu bahwa inovasi sarana dan prasarana diarahkan kepada peningkatan kemampuan orang sebagai penyelenggara dan ilmu pengetahuan serta keterampilan output yang diharapkan. Yang kedua ada alat dan bahan. Artinya itu bahwa setiap inovasi melekat pada alat dan bahan pendidikan yang akan dipergunakan untuk melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan serta didik. Yang ketiga ada teknologi manual. Artinya bahwa inovasi sarana dan prasarana pendidikan terdiri atas alat dan bahan yang bersifat manual yang akan dipergunakan oleh pelaksana dan peserta didik. Yang keempat ada teknologi komputerisasi. Artinya bahwa teknologi ini merupakan bagian dari inovasi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran. Yang kelima, ada teknologi informasi. Bahwa teknologi informasi ini merupakan bagian dari inovasi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran guna untuk menunjang kelancaran dalam transfer ilmu, pengetahuan, dan keterampilan dari guru kepada peserta didik. Prinsip-prinsip pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada relevance, yaitu inovasi sarana dan prasarana pendidikan harus berkesesuaian dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam penyesuaian dengan kebutuhan pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua ada manageable, artinya bahwa sarana dan prasarana pendidikan merupakan bagian dalam pengembangan fungsi-fungsi manajemen kelembagaan.
Yang ketiga ada sustainable. Artinya, inovasi sarana dan prasarana pendidikan harus dapat dilihat dari keberlanjutan programnya. Selanjutnya yang keempat, ada efisiensi. Artinya, inovasi sarana dan prasarana pendidikan harus memperhatikan unsur efisiensi dalam program kelembagaan, serta tidak menyebabkan penghamburan dalam pembiayaan dan waktu. Yang kelima ada productivity, bahwa sarana dan prasarana pendidikan mengacu kepada peningkatan output dan produktivitas kelembagaan pendidikan yang bersangkutan. Yang keenam ada up to date, artinya sarana dan prasarana program pendidikan yang dikembangkan merupakan hal yang baru dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengaruh sarana dan prasarana di sekolah dalam menunjang kualitas siswa. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, salah satu hal yang mempengaruhi kualitas pendidikan didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Sebagai contoh, sekolah yang berada di kota yang sudah memiliki fasilitas laboratorium komputer, maka peserta didiknya secara langsung dapat belajar komputer dengan mudah. Sedangkan sekolah yang berada di desa tidak memiliki fasilitas laboratorium komputer, maka peserta didiknya tidak tahu cara menggunakan komputer. Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah, dibutuhkan suatu proses sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan, perorganisasian, penggerakan, pemeliharaan, dan pengawasan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.